Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada siang hari ini saya akan mengajak saudara belajar firman Tuhan yang saya beri judul Kita Hanya Pengelola. Firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang keuangan, tentang money matters, hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Nah, saudara perlu tahu bahwa uang yang kita miliki, harta yang kita miliki itu hanya titipan Tuhan. Kita hanya pengelola. Nah, saudara, gereja atau rohaniawan atau pendeta-pendeta kadang merasa tabu kalau membicarakan tentang keuangan. Ketika kita menyampaikan tentang keuangan, hal itu kita anggap sebagai sesuatu yang tabu, karena ketika kita membicarakan sikap jemaat terhadap uang, kewajiban-kewajiban jemaat terhadap uang, maka hal itu akan menyentuh instrumen yang namanya persepuluhan. Maka hal itu akan menyentuh instrumen yang namanya menabur, memuliakan Tuhan, menggunakan harta kita, mensupport gereja yang ada dengan harta kita. Hal-hal ini yang kadang membuat gereja dan para pendeta tabu, nggak enak nih ngomongin tentang keuangan. Tetapi saudara perlu tahu bahwa di dalam Alkitab ada sekitar 2300 ayat lebih. 2300 ayat lebih berbicara tentang keuangan. Dan perumpamaan-perumpamaan yang Yesus sampaikan di Injil ada sekitar 15% lebih. Perumpamaan itu berbicara tentang uang, saudara. Ada tentang perumpamaan talenta, bendahara yang tidak jujur, tentang anak muda yang kaya meninggalkan seluruh hartanya dan lain sebagainya. Dari perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, 15%-nya berbicara tentang keuangan. Karena itu kalau Tuhan Yesus dan Alkitab banyak membicarakan tentang keuangan, maka hal ini juga harus kita teladani. Kadang gereja merasa tabu membicarakan keuangan sehingga jemaat tidak diperlengkapi dengan pengetahuan firman yang benar tentang keuangan, sehingga banyak jemaat yang terjatuh di dalam mengelola, menggunakan dan menyikapi keuangan, saudara. Karena itu mari di dalam hidup kita belajar supaya kita tahu apa kata Alkitab tentang harta yang kita miliki. Apa yang harus kita lakukan tentang harta yang kita miliki. Nah, saudara, saya akan bagikan satu hal, bahwa harta yang kita miliki itu hanya titipan. Uang saudara, aset saudara itu hanya titipan yang Tuhan titipkan kepada kita, dan kita hanya pengelolanya, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan Hagai 2 ayat 8. Hagai 2 ayat 8 Alkitab berkata seperti ini. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, di dalam Hagai pasal 2 ayat yang ke-8 Alkitab berkata bahwa perak dan emas di seluruh alam semesta, Alkitab berkata, adalah kepunyaannya Tuhan. Perak dan emas adalah instrumen yang menyatakan bahwa orang tersebut sah sebagai orang kaya ketika orang tersebut memilikinya. Kalau sekarang ada quote yang mengatakan the real sultan itu harus memenuhi beberapa kriteria tertentu, benda-benda tertentu. Tetapi pada waktu itu orang dapat dikatakan kaya kalau mereka punya emas dan punya perak. Benda ini merupakan benda berharga, alat tukar yang nilainya itu terus naik pada zaman perjanjian lama. Dan sampai sekarang emas dan perak punya nilai tukar yang sangat tinggi. Saudara, Alkitab menyatakan emas dan perak yang dimiliki oleh semua orang di seluruh alam semesta itu adalah punyanya Tuhan. Jadi dengan kata lain, saya mau berkata, berkat Tuhan yang saudara bisa nikmati sekarang, uang, aset, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang saudara miliki, semuanya itu adalah punyanya Tuhan. Tuhan izinkan saudara untuk
menikmati dan mengelolanya. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita diberkati Tuhan, mari kita belajar untuk mengelola dengan baik. Karena aset-aset tersebut adalah titipan Tuhan. Harta yang kita miliki bisa kita miliki atas seizin Tuhan. Memang saudara bekerja, memang saudara menabur banyak waktu, berjerih lelah. Tetapi semua yang saudara miliki, saudara bisa dapatkan sekarang itu atas izinnya Tuhan. Ada otoritas tertinggi yang membuat saudara bisa mengantongi banyak uang, yaitu izinnya Tuhan. Kalau Tuhan gak mau, saudara bisa banting tulang sana sini. Tetapi kalau Tuhan gak berotoritas, saudara gak bisa menikmati apa yang saudara dapatkan. Jadi kalau semua yang kita miliki adalah kepunyaan Tuhan, dan kita hanya dititipi dan kita hanya diizinkan menikmati, makanya jangan sombong dengan apa yang kita miliki. Jangan sombong, jangan tinggi hati dengan apa yang kita miliki, melainkan kita kelola harta yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati, kita kelola dengan sebaik-baiknya. Perhatikan Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Perhatikan kata ini, untuk mengusahakan dan memelihara taman tersebut. Saudara, Alkitab berkata Tuhan tidak memberikan Taman Eden sebagai hak miliknya Adam dan Hawa. Tuhan tidak memberikan Taman Eden sebagai hak miliknya Adam dan Hawa, melainkan Tuhan memberikan Taman Eden itu untuk diusahakan dan dipelihara. Dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa waktu itu Tuhan menitipkan aset, menitipkan berkat kepada Adam, bukan untuk dimiliki tetapi untuk diusahakan, di-maintain, sama dipelihara supaya makin hari makin lebih maksimal. Nah saudara perhatikan, pada waktu itu Tuhan hanya menitipkan kepada Adam dan Hawa. Taman Eden dititipin, ini aku titipin, kelola dengan sebaik-baiknya. Dan waktu itu Adam dan Hawa mengelola Taman Eden dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya. Nah Bapak Ibu Saudara, aplikasinya dalam hidup kita, kalau semua itu hanya titipan, kita hanya dipinjami Tuhan. Yang pertama, jangan sombong, karena itu titipan. Saya kalau dipinjemin mobil mewah sama orang, saya nggak akan sombong saudara. Karena kalau saya sombong aneh, mobilnya orang saya sombongkan. Saya kalau dipinjamin handphone seseorang, handphone brand tertentu yang mahal 2 digit harganya, saya nggak akan pamer-pamerin, malu. Kenapa malu? Karena itu barang bukan punya saya, titipan saya, titipan yang orang percayakan pada saya. Saya kalau dipinjemin rumah, tempatin rumah ini, saya nggak akan pamer-pamerkan. Kenapa? Malu. Karena rumah itu rumahnya orang. Nah saudara bisa bayangkan, apa yang kita nikmati semua hanya titipan. Karir, jabatan, harta, semuanya ada masa expirednya. Kalau saudara meninggal, habis masa menikmati dan mengelolanya. Kalau kita sehat, kita masih bisa menikmati dan mengelola. Kalau kita meninggal, maka masa untuk menikmati dan mengelola itu sudah selesai. Semua hanya titipan, semua hanya sementara. Jangan menyombongkan apa yang kita punya. Yang kedua, mari kita mengelola apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Kalau kita diberkati, mari berkat itu kita gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk membuat keluarga kita sejahtera dan happy dan lebih harmonis, untuk membuat orang-orang di sekitar kita happy juga, dan untuk mensupport pekerjaan Tuhan. Kita gunakan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita permuliakan Tuhan dengan harta yang kita miliki. Karena itu mari bersama-sama miliki konsep yang betul tentang harta. Semua hanya titipan, jangan sombong, kelolalah dengan maksimal dan muliakanlah Tuhan dengan harta kita. Tuhan Yesus memberkati.